Semua aku maafkan, kecuali saat suamiku tidur dengan wanita lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda sahabat Ainun. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Kali ini Ainun akan membawakan cerita tentang Rani. Rani adalah istri setia yang rela bertahan meski suaminya kecanduan alkohol, berjudi, dan berselingkuh. Setelah diusir bersama dua anak tanpa uang sepeser pun, Rani bangkit dari dapur kecil, membangun usaha catering hingga sukses memiliki kedai makan sendiri. Bertahun kemudian, sang suami kembali dalam keadaan hancur dan meminta bantuan. Tapi Rani sudah bukan perempuan yang sama. Sebelum Ainun lanjut, absen yuk Bunda, dari kota mana saja? Dan buat yang sudah like, komen dan subscribe semoga rezekinya dilancarkan ya yuk. Langsung saja kita mulai kisahnya. Langit seperti ikut menangis malam itu. Rintik hujan turun perlahan, mengetuk atap rumah yang mulai berkarat. Seperti ingin menyampaikan sesuatu yang tak sempat diucap manusia. Rani menatap jam dinding yang berdetak pelan, seolah waktu pun enggan berlari. Pukul 9:12, tapi sosok Jeffrey belum juga pulang. Di atas meja makan, 2 piring nasi telah siap, lengkap dengan sayur bening kesukaan suaminya dan tempe goreng yang masih hangat. Uapnya menari di udara, tapi hanya sesaat sebelum suhu malam mengubahnya menjadi dingin. Sama seperti perasaannya yang semakin hari semakin kehilangan hangatnya harapan. 3 tahun mereka menikah. 3 tahun Rani berdiri di dapur, menyiapkan makanan dengan cinta yang tak pernah berubah, sekalipun kondisi rumah tangga mereka ikut terpaan badai. Tapi sejak Jeffrey kehilangan pekerjaannya 3 bulan lalu, rasa di meja makan pun berubah. Bukan karena masakannya kurang bumbu, tapi karena ada aroma asing yang terus hadir, bau alkohol yang tajam, menusuk, dan menyesakan. Pintu kayu berderit keras. Suara itu membuat jantung Rani berdebar, tapi bukan karena rindu, melainkan cemas. Langkah kaki itu terdengar berat, seperti menyeret beban tak kasat mata. Rani menoleh, dan benar saja, Jeffrey masuk dengan mata sembab dan langkah sempoyongan. Di tangan kanannya, ia membawa kantong plastik yang basah oleh air hujan, dan di dalamnya, 2 botol bir yang menggantikan kehangatan rumah tangga mereka. "Mas?" Rani menyambut pelan, suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh petir di kejauhan. Ia mencoba tersenyum, meski getirnya lebih terasa dari manisnya. Jeffrey tak menjawab. Ia hanya meletakkan botol bir di atas meja, tepat di samping piring nasi yang sudah mendingin. Suara denting kaca membelah keheningan malam, memecahkan harapan yang masih tersisa di hati Rani. Laki-laki itu duduk, membuka botol dengan tangan gemetar, lalu meneguknya seperti sedang menelan seluruh kepahitannya dalam hidup. Dulu, meja makan ini saksi bisu tawa mereka. Dulu, tangan Jeffrey akan menggenggam jemari Rani sebelum makan, berdoa bersama, berterima kasih pada Tuhan atas rezeki sekecil apapun. Tapi sekarang, meja itu hanya menjadi altar tempat Jeffrey menyembah pelariannya, botol demi botol yang membunuh jiwanya perlahan-lahan. Rani duduk perlahan di seberang, matanya menatap nasi yang mengeras dan sayur yang tak lagi hangat. Perutnya lapar, tapi hatinya jauh lebih perih. Ia mencoba bicara, meski tahu suaminya mungkin tak mendengarkan. "Mas, makan dulu. Aku masak yang Mas suka." Jeffrey kembali menenggak bir. Ia menatap kosong ke arah tembok, seolah istri di depannya hanya bayang-bayang. Tak ada kata, tak ada terima kasih, tak ada sentuhan. Rani menggigit bibir. Ia ingin marah. Ia ingin berteriak, ingin bertanya kenapa Jeffrey berubah begitu cepat. Tapi yang keluar dari matanya hanyalah air mata diam-diam, yang jatuh ke piringnya dan bercampur dengan nasi. Ia mencoba mengingat-ingat sejak kapan suaminya mulai seperti ini. Sejak kapan tatapannya kehilangan cahaya? Sejak kapan genggamannya terasa dingin? Jawabannya selalu kembali pada satu hari. Hari ketika Jeffrey membawa pulang selembar surat. Surat pemutusan hubungan kerja. 8 tahun bekerja sebagai kepala gudang di sebuah perusahaan logistik, semuanya lenyap dalam sekejap. Hari itu,
Jeffrey menangis di pelukannya. Hari itu pula, Rani berjanji akan tetap mendampingi, apapun yang terjadi. Tapi tak pernah ia bayangkan, bahwa badai ini akan merubah suaminya jadi sosok asing. Bahwa lelaki yang dulu berjanji melindunginya, kini pulang dengan aroma alkohol dan diam yang lebih menusuk dari kata-kata kasar. Dan ia hanya bisa bertahan, demi cinta, demi janji, atau demi harga diri yang mulai luntur. Angin malam masuk lewat jendela yang tak tertutup rapat. Dingin menyelimuti ruangan. Tapi yang membuat Rani menggigil bukan cuaca, melainkan rasa takut. Takut bahwa ini bukan sekadar kebiasaan sementara. Takut bahwa botol pertama ini hanyalah awal dari kehancuran yang lebih besar. Malam itu, ketika Jeffrey tertidur dengan botol kosong di tangan, dan makanan di meja tetap tak tersentuh, Rani duduk sendiri di lantai. Ia menatap bayangannya di genangan air dari atap bocor dan bertanya dalam hati, "Sampai kapan aku kuat?" Karena ia tahu, cinta yang diikat dengan sabar pun ada batasnya. Dan malam ini, botol pertama telah menjadi saksi bahwa retakan di rumah tangga mereka sudah mulai terbuka. Pelan, tapi nyata. Pagi datang tanpa semangat. Matahari menyelinap malu-malu di balik awan kelabu, seakan tahu bahwa sinarnya tak bisa menembus dinding rumah yang mulai rapuh. Bukan hanya secara fisik, tapi juga secara hati. Di dapur yang sempit itu, Rani duduk di bangku kecil sambil menjahit celana milik tetangga. Jarum dan benang adalah penyambung hidupnya sekarang, ketika uang belanja tak lagi datang dari tangan suami. Meja makan yang semalam dipenuhi bau bir kini sepi. Botol kosong masih tergeletak di sana, seperti bangkai pertempuran yang tak pernah dimenangkan. Rani membersihkannya tanpa suara, tanpa keluh, hanya dengan napas berat yang semakin sering ia sembunyikan. Ia sudah tak bertanya-tanya lagi kenapa Jeffrey tak memberikan uang. Ia tahu jawabannya. Kini, bukan hanya alkohol yang jadi teman Jeffrey, tapi juga judi. Seminggu terakhir, perubahan Jeffrey semakin nyata. Lelaki itu sering keluar pagi tanpa pamit dan pulang larut dengan wajah penuh luka. Kadang tangannya lebam, kadang bibirnya sobek. Tapi ketika Rani menanyakan, Jeffrey hanya berkata, "Jatuh," atau "kecelakaan kecil." Padahal ia tahu, itu bukan jatuh. Itu kekalahan. Rani pertama kali tahu soal judi dari tetangganya, Bu Lastri, yang tak sengaja melihat Jeffrey di warung kopi belakang pasar, bermain kartu remi dengan beberapa pria bermata licik. "Itu suamimu." "Ya, Mbak Rani." Kasihan dari tadi siang dia kalah terus. "Uangnya habis, sampai ngutang katanya," ujar Bu Lastri dengan nada setengah iba, setengah heran. Awalnya, Rani tak percaya. Tapi semuanya terbukti saat satu persatu barang di rumah mulai hilang. Awalnya rice cooker, lalu blender pemberian ibunya saat menikah. Jeffrey berdalih rusak, dibuang. Tapi Rani menemukan kenyataannya sendiri ketika pergi ke kios barang bekas. Di sana, ia melihat semua, dengan label harga masih menempel. Yang paling menyakitkan adalah ketika kalung emas satu-satunya, pemberian ibunya sebelum wafat, juga raib dari dalam kotak kain di lemari. Tak ada yang bisa ia lakukan selain menangis dalam diam. Mengadu pun tak berguna, karena setiap kata yang ia lontarkan kini lebih sering dibalas dengan bentakan, bukan pelukan seperti dulu. Tak ingin anak mereka, Arka, yang baru berusia 5 tahun, merasakan lapar. Rani mengambil pekerjaan apapun yang bisa ia kerjakan dari rumah. Menjahit pakaian robek tetangga, memasak pesanan sambal rumahan, bahkan pernah mencuci baju orang diam-diam, hanya agar ada beras yang bisa dimasak esok hari. Pernah suatu pagi, saat dapur hanya memiliki 2 butir telur dan segenggam nasi, Rani memasaknya menjadi nasi goreng tipis-tipis. Untuk anaknya, ia tambahkan potongan kecil telur. Untuk dirinya, ia hanya minum air hangat dan menepuk perut sendiri, berpura-pura kenyang. Ia tersenyum di depan Arka, meski hatinya meringis. Ia berkata, "Ibu sedang diet," agar anak itu tidak merasa bersalah. Sementara itu,
Jeffrey semakin tenggelam dalam dunia gelapnya. Ia sudah tak memedulikan tangis anaknya. Tak peduli jika ada tamu datang menagih hutang, atau jika Rani harus mencuci baju tengah malam karena sore hari baru mendapat pesanan. Baginya, satu hal yang penting sekarang hanyalah balik modal. Menang. Kembali berjaya seperti dulu. Tapi apa yang ia kejar adalah fata morgana. Setiap malam ia bertaruh. Setiap malam pula ia kehilangan lebih banyak. Puncaknya terjadi pada suatu malam saat Rani baru selesai menyetrika. Hujan turun deras, dan listrik padam. Dalam gelap, terdengar suara pintu dibuka dengan kasar. Rani menghampiri Jeffrey dengan senter kecil. "Mas, kamu basah kuyup. Biar aku ambil handuk," ujarnya. Tapi Jeffrey mendorong tangannya. "Aku butuh uang." Rani terdiam. "Buat apa lagi, Mas? Kita tinggal punya kulkas dan TV. Kamu sudah..." Lah, satu tamparan hinggap di pipinya. Bukan keras, tapi cukup membuat air matanya jatuh seketika. Lebih karena luka di hatinya daripada rasa sakit di kulitnya. Jeffrey menatapnya dengan mata merah. Bukan karena menangis, tapi karena frustasi dan kehilangan akal. "Aku cuma butuh sedikit. Kalau aku menang malam ini, semuanya balik," teriaknya. Rani tak menjawab. Ia hanya memeluk pipinya yang memerah, dan menatap sosok suaminya yang sudah bukan lagi laki-laki yang dulu berlutut memintanya menikah dengan janji melindungi dan membahagiakan. Malam itu, Jeffrey keluar lagi. Dengan membawa satu-satunya ponsel milik Rani, hadiah ulang tahun mereka 2 tahun lalu. Dijual. Dan esoknya, Rani hanya menemukan jejak sepatu berlumpur dan meja makan kosong, tanpa sarapan, tanpa kabar. Di sudut rumah itu, Rani terduduk lemah. Ia menatap kompor tua yang menyala pelan dan satu wajan kecil yang hanya diisi air rebusan garam. Perutnya lapar, tapi hatinya lebih perih. Ia tak butuh banyak, hanya ingin keluarganya kembali. Tapi bagaimana mungkin jika yang dicintai justru bertaruh dengan masa depan mereka? Di luar, hujan masih turun. Seolah langit pun ikut menangis. Karena seorang istri yang terus bertahan meski cintanya perlahan dikikis oleh taruhan dan botol minuman. Rani tak pernah menyangka bahwa dalam sebuah pernikahan, janji bisa menjadi lebih tajam dari luka, dan pengkhianatan bisa menyamar menjadi harapan yang ditunda-tunda. Malam itu, bau alkohol kembali memenuhi ruang tamu. Jeffrey pulang dalam keadaan setengah sadar, bajunya basah oleh hujan, dan napasnya berat penuh aroma busuk dari lambung yang mabuk. Rani membuka pintu dengan hati yang sudah terlalu sering pecah. Arka dan adiknya, Lila, yang baru berusia 3 tahun, terbangun karena suara ribut-ribut. Mereka mengintip dari balik pintu kamar. Wajah polos mereka dipenuhi tanya yang tak pernah dijawab siapapun. "Kenapa ayah teriak-teriak terus, Bu?" Rani menoleh pelan. Ia ingin menjawab. Tapi apa yang bisa dikatakan seorang ibu ketika ayah dari anak-anaknya berubah menjadi sosok asing? Ia menarik napas dalam, menatap kedua anaknya, dan hanya berkata, "Masuk kamar, ya. Besok kalian sekolah. Ibu nanti nyusul." Tapi malam itu, Jeffrey tak hanya pulang dengan bau bir. Ia membawa kabar kekalahan lagi. Uang yang ia janjikan untuk membeli sepatu sekolah Arka entah kemana. Sebagai gantinya, ia datang dengan emosi yang meledak-ledak dan mata merah yang tak mengenali siapapun. "Aku bilang aku bisa menang malam ini. Tapi sial-sial semua," teriaknya sambil membanting helm ke lantai. Rani duduk di ujung sofa, tangannya gemetar memegang sebotol minyak kayu putih, bukan untuk suaminya, tapi untuk dirinya sendiri. Ia tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Amarah, teriakan, dan janji. Selalu begitu. Seperti skrip lama yang diulang tanpa akhir. "Rani, aku janji ini yang terakhir. Besok aku berhenti. Aku bakal cari kerja lagi. Serius. Aku tahu aku udah nyakitin kamu. Tapi percayalah, aku nggak mau kayak gini terus." Suara Jeffrey berubah menjadi pelan.
seperti anak kecil yang ketahuan mencuri permen. Matanya mulai berkaca-kaca, dan ia memeluk lutut Rani. Tangis mabuknya jatuh di kaki wanita yang sudah terlalu sering menangis dalam diam. Rani menatap langit-langit rumah, mencoba menahan air mata. Ia sudah hafal janji-janji itu. Sudah tak terhitung berapa kali Jeffrey mengucapkannya. Di meja makan, di ambang pintu, di depan anak-anak, bahkan di depan Tuhan saat mereka sempat ke masjid bersama. Tapi malam-malam berikutnya selalu sama. Mab, judi, bohong. Lalu menangis lagi. Esok paginya, Arka tak mau sarapan. Kenapa kamu nggak makan, nak? Tanya Rani sambil menyuapinya pelan. Arka menunduk. Aku malu, Bu. Teman-teman bilang ayah tukang marah. Mereka dengar waktu ayah teriak-teriak semalam. Jantung Rani mencelos. Rasanya seperti ditusuk dari dalam. Ia memeluk Arka erat-erat, berusaha menahan suara tangisnya agar tidak pecah di telinga anak yang masih belajar mengeja kata, ayah, sebagai sosok pelindung, bukan bayangan menakutkan. Lila juga takut, Bu. Celetuk sang adik kecil. Ayah mukul dinding. Lila kira rumah mau jatuh. Rani tak tahu harus berkata apa. Ia hanya membelai rambut keduanya, mencoba menjadi perisai yang tak retak, meski dirinya sudah remuk. Hari-hari berlalu dalam pola yang sama. Jeffrey pulang mabuk, menangis, meminta maaf, berjanji akan berubah. Tapi janjinya seperti uap di atas air panas, menghilang sebelum sempat digenggam. Pernah suatu sore, Jeffrey pulang dengan selembar kertas di tangan. Surat lamaran kerja, katanya. Dengan mata berbinar, ia berkata akan mencoba peruntungan di bengkel teman lama. Rani tersenyum, berharap meski sedikit. Ia bahkan menyetrika kemeja terbaik Jeffrey, menyiapkan bekal nasi dan telur dadar. Namun harapannya hancur saat sore tiba dan Jeffrey tak kunjung pulang. Malam hari, yang datang justru kabar dari Pak RW. Bu Rani, maaf ya. Barusan kami amankan Jeffrey dari rumah Pak Salim. Katanya ketahuan curi uang buat judi. Tapi tenang, nggak dilaporin. Cuma jaga-jaga aja, Bu. Rani tak bisa menangis malam itu. Ia hanya berdiri memandangi langit malam dari jendela. Bintang-bintang bersembunyi di balik awan kelam. Seperti hidupnya. Seperti Jeffrey. Seperti semua janji yang pernah ia percaya, tapi tak pernah menjadi nyata. Ia berpikir, berapa lama lagi harus begini? Sampai kapan ia harus terus menambah lubang-lubang luka yang dibuat orang yang sama, dengan kata maaf yang tak lagi punya makna? Malam semakin larut. Di ruang tamu, Jeffrey terbaring dengan tubuh bau keringat dan alkohol. Di sampingnya, secari kertas janji yang sudah berulang kali ia tulis dengan tangannya sendiri. Aku akan berubah. Aku janji. Dan di kamar, Rani duduk memeluk anak-anaknya yang mulai bertanya-tanya, kenapa ayah pulangnya selalu marah? Ia menatap langit dari celah jendela, berbisik lirih ke dalam hatinya sendiri. Kalau semua janji cuma menjadi candu yang berulang, haruskah aku tetap tinggal untuk menyaksikan kehancuran ini sampai akhir? Waktu belum menunjukkan pukul 5 pagi ketika Rani membuka pintu dapur. Udara dingin menyapa kulitnya, menusuk tulang. Ia mengikat rambutnya, mengenakan celemek lusuh, dan mulai menyalakan kompor. Di wajan kecil, minyak dipanaskan. Rani mulai menyiapkan adonan pastel dan risoles pesanan. Suara gemerisi kertas dan aroma bawang tumis menjadi teman paginya kini, menggantikan suara Jeffrey yang entah sudah berapa malam tak menampakkan diri. Ia sudah berhenti bertanya di mana suaminya. Tak ada gunanya. Kalaupun pulang, Jeffrey hanya membawa lebih banyak beban, bukan solusi. Usaha kecil-kecilan menjual gorengan dan camilan anak sekolah adalah ide Pak Darto, tetangganya yang punya warung di ujung gang. Titipkan di sini saja, Bu Rani. Lumayan buat tambahan, ujarnya suatu sore dengan senyum tulus. Rani tak pernah menyangka akan kembali ke titik ini, menjual gorengan demi hidup, seperti masa-masa dulu saat baru menikah.
Hanya saja kali ini, bukan untuk membangun bersama, melainkan bertahan sendirian. Di sela-sela menggoreng, suara batuk Lila dari kamar mengingatkannya pada kenyataan yang lebih pahit. Lila demam sejak 2 hari lalu, dan obatnya tinggal setengah. Uang hasil jahitan kemarin habis untuk membeli minyak dan tepung. Rani menghitung-hitung, berharap hari ini risolesnya laku semua. Pukul 8 pagi, setelah semua pesanan dikirim dan anak-anak dititipkan ke Bulastri, Rani kembali ke rumah untuk beristirahat sebentar. Tapi ketukan di pintu mengubah semuanya. "Permisi, Bu Rani." "Surat dari sekolah?" ucap kurir muda sambil menyerahkan amplop coklat. Rani membukanya dengan jantung berdebar. Isinya surat peringatan dari sekolah Arka, menunggak biaya SPP selama 2 bulan. Jika tidak segera dilunasi minggu depan, Arka terancam tidak boleh mengikuti ujian akhir semester. Kertas itu jatuh dari tangannya. Rani terduduk di lantai. Tangannya gemetar, matanya panas. Ia sudah menjual banyak hal. Ia sudah menjahit, memasak, bahkan beberapa malam lalu sempat berniat menjadi buruh cuci lagi. Tapi kebutuhan selalu lebih besar dari tenaga dan waktu yang ia miliki. Tak ada satupun kabar dari Jeffrey. Malam harinya, selepas anak-anak tidur, Rani berwudu. Ia gelar sajadah, mengenakan mukena putih yang mulai kekuningan di bagian leher. Sambil berdiri di tengah ruang tamu gelap, ia menengadah dalam sujud panjang. Di antara isakan yang ia tahan, hanya satu kalimat yang terus ia bisikkan. "Ya Allah, kembalikan Jeffrey seperti dulu. Seperti sebelum semuanya rusak. Aku lelah sendiri." Tapi jawaban tak datang dalam bentuk pelukan atau pesan minta maaf. Yang datang hanyalah keheningan, dan kemudian suara motor berknalpot rusak melintas jauh di luar. Bukan Jeffrey. Keesokan malamnya, Jeffrey muncul. Pintu diketuk dengan malas. Rani membuka, dan melihat sosok suaminya dengan mata sembab, rambut acak-acakan, dan kaos kotor penuh noda. Ia bahkan tak pakai sandal. "Kok baru pulang, Mas?" Rani berusaha tegar, meski dadanya bergemuruh. Jeffrey menunduk, mengusap wajah. "Aku, kemarin tidur di rumah teman. Nggak enak badan." "Teman siapa?" tanya Rani, pelan tapi tegas. Jeffrey tak menjawab. Ia langsung berjalan masuk, mengambil botol air dari kulkas dan duduk tanpa berkata-kata. Rani memutuskan diam. Ia terlalu letih untuk debat. Terlalu letih untuk berharap. Tapi yang membuatnya benar-benar patah bukan kedatangan Jeffrey, melainkan kepergiannya lagi, 2 jam setelahnya, tanpa sepatah pun pamit. Ia bahkan tidak mencium anak-anak yang tengah tidur. Rani hanya mendengar deru motor tua dan bayangan punggung yang terus menjauh. Dan malam kembali menjadi milik air mata dan doa yang hanya didengar Tuhan. Rani memeluk sajadah, menggenggam surat peringatan sekolah di tangan. Ia tahu dirinya sedang berjalan di tali yang nyaris putus. Tapi ia juga tahu, kalau bukan dia yang bertahan, siapa lagi yang akan memperjuangkan 2 anak kecil yang tak tahu apa-apa soal alkohol, kartu remi, atau janji-janji palsu? Esok hari, ia bangun lebih pagi. Kali ini bukan hanya membuat gorengan, tapi juga menerima tawaran kerja dari Bu Leni, menjadi tenaga bersih-bersih di toko baju setiap sore, setelah anak-anak pulang sekolah. Sementara Jeffrey, ia makin jarang pulang. Dan ketika pulang, hanya membawa sisa-sisa manusia yang kehilangan arah. Tapi Rani sudah tak mengandalkan Jeffrey lagi. Ia hanya bergantung pada Tuhan dan dirinya sendiri. Hari itu, Rani pulang lebih cepat dari biasanya. Sore di kota kecil itu baru saja menurunkan gerimis tipis, menyisakan aroma tanah basah yang menyelinap masuk ke sela-sela jendela rumah kontrakan mereka. Ia membawa bungkusan berisi nasi kuning dan ayam suwir, makanan kesukaan Jeffrey, yang dulu sering mereka makan bersama di awal pernikahan. Di dalam rumah, sepi menyambutnya. Anak-anak sedang bermain di rumah Bulastri. Rani memutuskan untuk segera mengganti sprei dan membereskan cucian yang sejak pagi belum disentuh.
Saat merapikan pakaian Jeffrey dari gantungan di belakang pintu, langkahnya terhenti. Baju yang tergantung itu belum lama dipakai. Masih segar, tapi bukan segar seperti baru dicuci, melainkan wangi. Parfum. Aroma lembut dan manis, bukan bau khas tubuh Jeffrey, bukan pula wangi sabun mandi mereka. Ini aroma asing, halus, dan menggoda. Rani mengangkat baju itu ke hidungnya dan menghirup dalam-dalam. Rasanya seperti ditampar oleh kenyataan. Parfum perempuan. Tangannya melemas. Baju itu jatuh ke lantai, dan jantungnya mulai berdentam tak beraturan. Matanya panas. Bukan karena wangi itu menyakitkan, tapi karena ia terlalu paham makna di baliknya. Di antara ratusan kemungkinan, hanya satu yang paling masuk akal. Suaminya telah dekat dengan perempuan lain. Ketika pintu diketuk setengah jam kemudian, Rani sudah duduk di sudut dapur, memeluk lutut, menahan ledakan yang menggumpal di dadanya. Jeffrey masuk dengan wajah lelah, tanpa menatap istrinya. "Kok belum masak?" tanyanya datar, membuka kulkas dan meneguk air. Rani berdiri pelan, lalu mengambil baju yang tadi ia temukan. Dengan tangan bergetar, ia mendekati Jeffrey dan mengangkatnya. "Baju ini, baunya beda, Mas," ucapnya lirih. "Bukan bau kerja, bukan bau sabun kita. Ini parfum perempuan." Jeffrey menoleh cepat, sorot matanya tajam. "Maksudmu apa?" Nadanya naik. "Aku cuma tanya, Mas, kenapa bajumu bau parfum perempuan?" Seketika Jeffrey melempar handuk di tangan. "Kamu curigain aku, ya? Aku udah capek kerja, cari uang, kamu malah nuduh yang aneh-aneh." "Kerja?" Rani memandangnya tanpa berkedip. "Kerja yang mana, Mas? Di mana? Bukankah sudah 3 minggu Mas pulang pergi entah kemana?" "Sudahlah, jangan banyak tanya," bentak Jeffrey sambil memukul pintu lemari dapur hingga bunyinya menggema. Rani mundur 1 langkah. Hatinya sakit bukan karena bentakan itu, tapi karena ia tahu, pria yang dulu pulang dengan ciuman di dahi, kini pulang dengan aroma asing dan amarah yang tak bisa dikendalikan. "Mas, aku cuma pengen tahu." Suaranya mulai bergetar. "Kalau memang ada orang lain, bilang. Aku bisa terima. Asal jangan bohong terus." "Diam, Rani. Jangan sok tahu kamu. Aku benci istri cerewet kayak kamu." Jeffrey meninggalkan dapur dengan langkah kasar. Pintu kamar dibanting. Seisi rumah berguncang sejenak, lalu senyap kembali. Rani terdiam di tengah tumpukan cucian. Air matanya jatuh satu persatu tanpa suara. Tapi tak ada teriakan, tak ada makian balasan. Ia menatap tumpukan baju kotor dan tumpukan luka yang tak lagi bisa ditambal oleh doa. Malam itu, anak-anak tidur lebih cepat. Rani duduk di teras, membungkus dirinya dengan selimut tipis, menatap langit yang mulai cerah oleh bintang. Tangannya menggenggam baju itu erat-erat. Baju yang mengabarkan luka baru, luka yang tak berdarah tapi menganga dalam. Ia menatap jendela kamar yang lampunya masih menyala. Suaminya ada di dalam, tapi tidak untuknya. Dan di bawah langit malam itu, Rani bicara pelan pada dirinya sendiri. Kata-kata yang tak pernah ia bayangkan akan keluar dari mulutnya. "Kalau Mas sudah menemukan tempat baru untuk pulang, kenapa aku masih bertahan di rumah yang makin hampa ini?" Tapi esok hari, ia tetap bangun sebelum subuh. Ia tetap membuat bekal sekolah Arka dan Lila. Ia tetap menggoreng pastel. Ia tetap menyapu halaman. Karena ia tahu, cinta yang sebenarnya bukan hanya tinggal, tapi juga tahu kapan harus diam, dan kapan harus pergi. Malam itu, hujan baru saja reda. Gerimis yang tinggal membawa kabut tipis dan udara yang menggigit kulit. Rani baru saja pulang dari toko Buleni, tempat ia bekerja bersih-bersih setiap sore. Tangan dan kakinya pegal, tapi pikirannya jauh lebih lelah. Ia menggendong tas kain berisi roti tawar diskon dan 2 botol air mineral yang dibelikan dari sisa upah harian. Langkahnya pelan,
menyusuri gang sempit yang biasa ia lalui tiap malam. Tapi saat melintasi pertigaan kecil dekat halte tua, langkahnya terhenti. Lampu mobil hitam terparkir di pinggir jalan. Mesin menyala. Rani hampir tak memperhatikan, hingga pandangannya menangkap siluet dua orang di dalam. Awalnya, ia hendak menunduk dan berlalu, tapi ada sesuatu yang membuatnya menoleh lagi. Punggung lelaki itu, gerakan tangannya terlalu familiar. Rani menyipitkan mata, dan dunia tiba-tiba terasa berhenti berputar. Itu Jeffrey, duduk di kursi pengemudi, dan di sebelahnya, seorang perempuan muda dengan rambut panjang, memakai blus merah terang, tertawa sambil menyentuh pipi Jeffrey dengan manja. Jeffrey membalas dengan senyum, senyum yang dulu hanya milik Rani. Lalu ia mengelus pipi wanita itu, memiringkan tubuh, dan Rani tak sanggup lagi melihat. Ia mundur perlahan, menahan napas, seperti baru saja ditikam dari belakang. Dadanya sesak, tangannya menggenggam ujung tas kain erat-erat, sampai jari-jarinya mati rasa. Ia tidak berteriak, tidak menghampiri, tidak memaki. Karena rasa sakit yang terlalu dalam tidak butuh suara. Ia hanya melangkah mundur perlahan, lalu berbalik dan berjalan cepat melewati gang sepi itu, seolah sedang dikejar waktu. Angin malam menerpa wajahnya, mencampur antara air hujan sisa dan air mata yang mulai tak terbendung. Sampai di rumah, Rani langsung menuju kamar mandi. Ia duduk di lantai kamar mandi dingin, membiarkan air keran menetes perlahan, mencoba menenggelamkan isakannya sendiri. Ia menangis, tapi bukan seperti biasanya. Malam itu, tangisannya berbeda. Hening, tapi dalam. Pecah, tapi tak bersuara. Hatinya remuk. Ia selalu memaafkan Jeffrey. Judi, bohong. Bahkan kerasnya tangan. Ia selalu mencari alasan untuk bertahan, demi anak-anak. Tapi malam ini, semua hancur. Karena cinta bisa sabar, tapi tidak bisa buta selamanya. Rani keluar dari kamar mandi dengan mata sembab. Ia menatap kamar anak-anak yang tertutup, lalu membuka pintu kamarnya sendiri dan merebahkan tubuh di ranjang. Sunyi, kosong. Bau tubuh Jeffrey masih ada di bantal, dan itu justru membuat semuanya lebih sakit. Ia memeluk bantal, dan untuk pertama kalinya, ia tidur dengan bantal yang basah oleh air mata. Pagi datang, tapi tidak membawa terang. Anak-anak bersiap ke sekolah tanpa tahu ibunya tak tidur semalam. Rani tersenyum, memeluk mereka lebih erat dari biasanya, dan menatap wajah polos itu satu persatu. Anak-anak itu adalah satu-satunya alasan ia masih berdiri hari ini. Dan Jeffrey tak pulang lagi. Di dapur, Rani menatap nasi di rici cooker yang mulai menguning karena terlalu lama. Ia duduk sendiri di meja makan, melihat dua gelas kopi yang selalu ia siapkan tiap pagi, yang satu kini tak pernah disentuh. Matanya tertuju ke pintu. Tapi ia tahu, laki-laki yang akan masuk dari sana bukan lagi Jeffrey yang ia kenal dulu. Bukan suaminya. Bukan sahabat hidupnya. Bukan ayah yang pernah menggendong Arka sambil bernyanyi di malam-malam pertama mereka menjadi orang tua. Kini hanya lelaki asing yang memakai wajah suaminya. Rani menghela napas panjang. Dan untuk pertama kalinya sejak ia menikah, dalam hati kecilnya ia berkata lirih, mungkin aku harus mulai membayangkan hidup tanpanya. Pagi itu, matahari belum terlalu tinggi ketika Rani selesai menyiapkan sarapan untuk anak-anak. 2 potong roti tawar yang dilapisi margarin tipis, ditambah teh manis yang dibuat dari sisa gula terakhir di toples kaca. Bukan karena ia pelit memberi, tapi karena memang tak ada lagi yang tersisa. Bahkan untuk membeli sebungkus gula pasir, Rani harus menunggu uang cuci dari tetangga langganan yang baru akan datang sore nanti. Anak-anak sudah bersiap ke sekolah. Arka dan Lila duduk di ruang tengah, menyisir rambut mereka sendiri, sudah paham bahwa ibunya terlalu lelah untuk mengurus semuanya sendirian. Rani hanya memperhatikan mereka dari dapur, sembari sesekali menyeka air matanya yang jatuh tanpa aba-aba. Tadi malam, Jeffrey belum pulang.
Leg. Dan seperti biasa, tak ada kabar, tak ada permintaan maaf. Hanya sunyi yang menyayat. Tapi pagi ini berbeda. Rani duduk di kursi makan setelah mengantar anak-anak ke gerbang. Tangannya memegang cangkir teh yang sudah dingin, menatap kosong pada kursi di seberangnya, kursi Jeffrey, yang selama berbulan-bulan hanya menjadi simbol dari kehadiran yang tidak pernah nyata. Pintu depan terbuka. Jeffrey masuk dengan jaket kulit kusam dan wajah lusuh. Bau alkohol masih melekat di tubuhnya, meski sudah mencoba ditutupi dengan semprotan parfum murah. Rani tidak bereaksi. Ia hanya menoleh sebentar, lalu kembali menatap cangkir tehnya. Gumam Jeffrey sambil menepuk celana, menjatuhkan debu. Masih pagi, udah siap sarapan? Tak ada jawaban. Ia mendekat ke meja makan, melihat hanya ada 2 cangkir kecil. Tidak ada kopi. Tidak ada roti untuknya. Ia mengerutkan alis, lalu tertawa kecil. Loh, aku nggak dibikinin? Ibu rumah tangga kok nggak becus ngurus suami? Rani mengangkat wajahnya. Matanya merah, tapi tidak ada lagi air mata. Suaranya tenang, seperti ombak kecil sebelum badai. Aku ingin cerai. Jeffrey tertawa, tawa penuh ejekan. Seolah kalimat itu hanyalah lelucon dari istri yang sedang kebanyakan pikiran. Ia mengangkat tangan, mengelus dagunya, lalu duduk dengan suara kursi yang menyeret lantai. Cerai? Ulangnya dengan nada menyeringai. Kamu kira hidup sendiri itu enak? Mau makan dari mana? Jual pastel? Cuci baju orang? Siapa yang mau sama kamu? Kamu pikir kamu siapa? Ran? Rani menatapnya. Sorot matanya tidak gentar. Aku mungkin bukan siapa-siapa, tapi aku tidak pantas disakiti terus-menerus. Jeffrey mencibir. Ia bangkit dari kursi, mendekat ke arah istrinya. Wajahnya berubah. Sorot matanya memancarkan bara yang menyala dari dalam dada. Kamu beneran ya? Mau ninggalin aku? Bukan aku yang ninggalinmu, Mas. Kamu yang pergi. Berkali-kali. Secara batin. Secara akhlak. Secara cinta. Tangan Jeffrey mengepal. Ia menghentakkan kakinya ke lantai, menimbulkan bunyi keras. Napasnya mulai berat. Seperti binatang terluka yang siap menerkam. Kurang ajar kamu ya? Kamu nggak tahu diri. Aku kerja keras di luar, nyari uang, kamu malah mikirin cerai. Kerja keras? Suara Rani mulai meninggi. Kerja keras yang mana? Judi di warung depan? Mabuk semalaman di pinggir jalan? Nginep di mobil sama perempuan lain? Itu kerja keras versi kamu. Tamparan tidak pernah sampai. Tapi suara kursi yang disepak Jeffrey membuat piring-piring di rak bergetar. Ia menunduk, menggertakkan gigi, seperti menahan sesuatu yang ingin meledak. Kamu nggak tahu berterima kasih, Rani? Suaranya rendah, tapi menggigit. Kalau bukan karena aku, kamu masih tinggal di rumah bambu itu. Aku yang angkat kamu, ngerti? Rani berdiri, tegak. Tidak ada getar sedikit pun dalam tubuhnya. Hanya ketegasan dari seorang perempuan yang akhirnya sadar. Dirinya tidak selemah yang selama ini dikatakan. Kamu tidak mengangkatku, Mas. Aku yang bertahan di sisimu, saat semua orang sudah menyerah. Aku yang menahan aibmu. Aku yang tetap masak, tetap tersenyum di depan anak-anak, tetap bilang, ayah kalian hebat. Padahal kamu menginjak harga diriku tiap hari. Dan hari ini cukup. Jeffrey memalingkan muka, membanting pintu kamar, masuk tanpa bicara. Tapi Rani tak goyah. Ia tidak lagi menangis. Ia tidak lagi merasa bersalah. Hari itu, Rani mencuci pakaian dengan hati yang tenang, meski air mata sempat menetes sesekali. Ia menyapu halaman dengan pikiran yang mulai bersih dari rasa takut. Ia menulis surat gugatan cerai dengan tangan sendiri di kertas sobekan dari buku tulis anaknya, dan ia berani menandatanganinya. Bukan karena ia tak cinta lagi, tapi karena ia mulai mencintai dirinya sendiri.
Siang itu panas. Langit tidak sedang bersahabat. Seperti sedang mengejek langkah Rani yang tertatih membawa koper kecil beroda rusak. Satu tangan menggandeng Arka, tangan lain memeluk Lila yang merengek kehausan. Peluh membasahi pelipisnya. Tapi ia tidak mengelap. Ia tidak peduli. Yang ia pikirkan hanya satu. Bagaimana menyelamatkan anak-anaknya dari pria yang dulu ia sebut suami. Pagi tadi, sebelum matahari sempat meninggi, Jeffrey mengamuk. Surat cerai yang ditaruh Rani di atas meja menjadi pemantik ledakan emosi yang tak terbendung. Dengan suara membentak dan tangan yang menunjuk-nunjuk, ia menyuruh Rani pergi. Kamu mau cerai? Ya udah, keluar dari rumah ini. Sekarang juga. Bawa semua masalahmu pergi dari sini. Rumah ini atas nama aku, Mas. Rani masih mencoba bicara dengan tenang. Anak-anak juga butuh tempat tinggal. Anak-anak? Bentak Jeffrey. Mereka ikut kamu? Ya sudah. Tapi jangan harap aku ngasih uang sepeser pun. Kamu pengen merdeka? Ya tanggung sendiri hidupmu. Rani tidak membalas. Ia hanya masuk ke kamar, membereskan pakaian anak-anak ke dalam satu koper tua, meraih tas gendong kecil berisi dokumen penting, dan menggandeng anak-anak keluar tanpa berkata-kata. Jeffrey tidak menahan. Bahkan tidak melihat mereka saat pintu ditutup pelan. Rani menunduk sepanjang jalan. Bukan karena malu, tapi karena menahan air mata agar tidak tumpah di hadapan anak-anaknya. Arka, si sulung, menatap ibunya dalam diam. Lila, yang baru berusia 6 tahun, terus bertanya, "Kita mau kemana, Bu?" Pertanyaan yang belum ada jawabannya. Karena Rani sendiri pun tak tahu harus kemana. Ia mencoba menghubungi beberapa teman lama. Tapi seperti biasa, dunia ini tidak mudah untuk perempuan yang membawa 2 anak tanpa suami, tanpa uang, tanpa kendaraan, tanpa tempat tinggal. Ran, aku pengen bantu. Tapi rumahku sempit. Maaf ya, Ran. Suamiku nggak enak kalau ada tamu nginep. Semua suara itu seperti paku-paku kecil yang menancap satu persatu di dadanya. Tapi Rani tetap tersenyum. Ia tidak boleh terlihat goyah di hadapan anak-anaknya. Akhirnya, ia duduk di halte kosong. Koper ditaruh di samping. Lila tertidur di pangkuannya. Arka duduk memeluk lutut, menatap jalanan. Rani menengadah. Langit cerah, tak ada tanda hujan. Tapi di hatinya, badai mengamuk. Dihalau bukan oleh lelaki asing, tapi oleh lelaki yang dulu ia perjuangkan. Ia menoleh pada anak-anaknya, lalu berbisik dalam hati. Aku nggak tahu caranya, tapi aku akan buat kalian punya rumah. Bukan rumah dari bata dan semen, tapi rumah dari cinta dan rasa aman. Pikirannya melayang pada masa lalu. Pada saat ia dan Jeffrey menikah dengan sederhana, berjanji saling melindungi. Pada saat mereka masih mengontrak rumah kecil di pinggiran kota, makan hanya dengan nasi dan kecap, tapi saling menggenggam tangan dengan tulus. Semua itu sudah lama hilang. Tergerus oleh alkohol, hancur oleh perjudian, dikubur oleh perselingkuhan. Kini, ia harus mulai lagi. Dari nol. Tapi ada satu hal yang Jeffrey lupakan. Rani tidak benar-benar pulang dengan tangan kosong. Ia membawa cinta yang utuh pada anak-anaknya. Ia membawa keberanian yang lahir dari penderitaan. Ia membawa tekad yang ditempa dari penghinaan dan penolakan. Malam itu, seorang tetangga lama yang lewat mengenalinya dan menawarkan tumpangan ke rumah kontrakan kecil di ujung gang. Kontrakan itu milik seorang janda tua yang tinggal sendiri, dan bersedia menampung Rani untuk beberapa hari. Anggap aja numpang sementara. Ya, nak, kata ibu itu sambil menyodorkan tikar. Rani tersenyum, menunduk dalam syukur. Ia menata 2 bantal lusuh dan selimut tipis. Anak-anak tidur di pangkuannya. Sementara ia sendiri, duduk di sudut ruangan yang sempit namun hangat oleh kebaikan orang asing. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, Rani bisa tidur, meski bukan di rumahnya sendiri. Karena hari itu, ia tahu,
Rumah tidak selalu soal bangunan. Rumah adalah tempat di mana luka mulai sembuh dan harapan mulai tumbuh. Pagi itu, aroma bawang tumis menyebar dari dapur kecil berlantai semen, menembus celah-celah ventilasi rumah kontrakan mungil yang ditumpangi Rani dan anak-anak. Dapur itu sempit, bahkan nyaris tak cukup untuk 2 orang berdiri berdampingan. Kompor gas 1 tungku yang dipinjamkan oleh ibu pemilik rumah tampak sudah karatan di bagian samping. Tapi nyalanya masih setia menemani setiap kali Rani mulai mengaduk wajan. Rani tidak lagi memasak karena kewajiban istri, tetapi karena inilah satu-satunya jalan yang ia miliki. Jalan untuk bertahan hidup. Dengan modal awal hanya 2 kilogram beras, 1 ekor ayam, dan beberapa bumbu dapur hasil pemberian tetangga yang iba, Rani membuat menu ayam kecap dan sambal terasi. Ia mengemasnya dalam kotak sederhana dan menitipkannya di warung kopi depan gang. Ia tahu, makanan enak tidak selalu butuh tempat mewah untuk menjangkau lidah orang-orang. Yang penting, rasa, kebersihan, dan keikhlasan. Hari pertama, hanya 3 kotak yang terjual. Tapi senyum pemilik warung yang berkata, "Enak, Ran." Beda bumbunya adalah semacam suluh di lorong gelap hidup Rani. Malam harinya, ia menghitung keuntungan kecil sambil menidurkan Lila di pelukannya. Arka membantunya mencuci wadah plastik dengan sabun yang berbuih tipis. Tak ada upah untuk keringat hari itu. Hanya rasa lega bahwa hari ini mereka bisa makan dari hasil sendiri. Hari-hari berikutnya, dapur kecil itu menjadi saksi bisu perjuangan. Rani mulai menerima pesanan nasi kotak untuk acara pengajian ibu-ibu RT, ulang tahun anak tetangga, hingga bekal makan sopir angkot langganan. Ia berjalan kaki ke pasar pagi, membawa 2 kantong plastik besar dengan uang recehan yang disimpan di toples plastik. Sesekali, Rani berhenti di tengah jalan, memandangi papan nama warung makan besar yang dulu sering ia lewati saat masih menjadi istri Jeffrey. Dulu, ia hanya pelanggan. Kini, ia punya misi, menjadi penyedia. Ketika hujan turun, Rani menjemur bahan masakannya di bawah atap genteng bocor. Ketika kompor satu-satunya mati, ia menanak nasi dengan tungku arang buatan yang dipinjam dari ibu kontrakan. Tangannya hitam, kulitnya mulai kasar. Tapi tak sekalipun ia mengeluh. Yang ia ingat hanya satu hal. Anak-anaknya tertawa lagi. Lila kembali belajar menulis huruf di atas kertas bekas. Arka mulai membantu mengantar pesanan dengan sepeda pinjaman. Suatu sore, Arka mendekat dan berkata, "Bu, aku bangga sama ibu." Rani tidak menjawab. Ia hanya menunduk dan mencium kening anaknya. Menahan air mata yang mendesak keluar dari balik kekuatan yang selama ini ia pakai sebagai tameng. Beberapa bulan berjalan. Pesanan mulai ramai. Ia mulai menyewa 2 meja lipat, memperkerjakan 1 tetangga yang juga janda, dan menerima pesanan online lewat grup WhatsApp. Salah satu pelanggan tetapnya adalah istri lurah yang secara tidak sengaja mencicipi masakannya di arisan RT. "Ini siapa yang masak?" tanya istri lurah saat itu. "Rani, Bu, yang tinggal di ujung gang. Janda 2 anak, orangnya baik," jawab tetangga. Sejak hari itu, Rani sering menerima pesanan dalam jumlah besar. Bahkan diminta menyediakan catering untuk acara PKK di kelurahan. Ia mulai menyisihkan penghasilan untuk ditabung, memperbaiki kamar anak-anak dengan sekat triplek, membeli kompor gas baru, dan menyicil etalase kaca kecil untuk menaruh lauk-lauk di depan kontrakan. Etalase itu, meski mungil, menjadi simbol kemandirian. Rani tidak lagi disebut sebagai mantan istri Jeffrey oleh orang-orang sekitar. Ia kini dikenal sebagai Bu Rani yang masakannya enak. Pada suatu malam, saat melihat anak-anak tidur nyenyak, Rani duduk di dapur, memandangi etalase barunya, dan berkata dalam hati, "Tuhan, terima kasih. Aku tidak kaya, tapi aku punya kehormatan yang tak bisa dibeli dengan uang. Aku mulai dari dapur kecil, tapi dari sinilah hidupku kembali bernyawa." 2 tahun telah berlalu sejak Rani diusir dari rumahnya sendiri.
Waktu telah memoles luka-luka itu menjadi parut yang menguatkan. Rambut Rani kini ia ikat sederhana di belakang. Wajahnya tak lagi pucat seperti dulu, dan langkahnya mantap, seolah setiap tapak yang ia jejak tahu kemana tujuan berikutnya. Di sudut jalan kota kecil itu, berdiri sebuah warung makan dengan papan sederhana bertuliskan, "Dapur Bu Rani, masakan rumah penuh rasa." Tak besar, hanya memuat 6 meja kayu dan 1 etalase kaca berisi berbagai menu rumahan. Ayam bumbu rujak, ikan goreng, oseng tempe, sup ayam, dan sambal terasi yang terkenal pedasnya hingga ke telinga ibu-ibu PKK di 2 kelurahan sebelah. Setiap pagi, aroma bumbu yang ditumis mengundang orang-orang mampir. Setiap siang, antrean mengular hingga ke trotoar. Banyak pelanggan tak hanya datang untuk makan, tapi untuk melihat langsung sosok perempuan yang kisahnya sempat beredar di komunitas ibu-ibu lokal. Tentang janda muda yang dulu diusir tanpa sepeser pun, lalu bangkit dari dapur kecil dan membangun mimpinya sendirian. Namun Rani tak pernah membusungkan dada. Ia tetap melayani pelanggan sendiri. Ia tetap turun ke pasar subuh-subuh, menawar cabai dan ayam seperti dulu. Ia tetap menyiapkan bekal untuk Lila dan Arka setiap pagi, mencium kening mereka sebelum berangkat sekolah. Ia bahkan tetap menyapu halaman warung setiap sore meski kini ia memiliki 2 karyawan. Wajah Rani mungkin sama, tapi jiwanya sudah sangat berbeda. Dulu, Rani adalah perempuan yang menahan tangis di balik senyum karena takut anak-anak melihat air matanya. Sekarang, ia adalah perempuan yang tersenyum dengan tenang karena tahu air matanya telah berbuah kekuatan. Ia adalah perempuan yang pernah kehilangan semuanya, tapi tidak pernah kehilangan harga diri. Sore itu, ketika langit kota mulai jingga, seorang tamu tak diundang muncul di depan warung. Jeffrey. Dengan penampilan berantakan, kumis tak terawat, baju lusuh, mata merah, dan tubuh lebih kurus dari terakhir kali Rani melihatnya. Ia berdiri di depan pintu, menatap Rani yang sedang mencatat stok bahan masak. Waktu seperti berhenti sejenak. Rani tidak kaget, tidak juga marah. Ia hanya menutup bukunya, menatap pria yang pernah ia cintai dengan sorot mata yang datar. Bukan benci, tapi tanpa rasa. "Ran, bisa bicara sebentar?" Suara Jeffrey serak. Rani tidak langsung menjawab. Ia hanya berdiri dan menunjuk kursi kosong di pojok. Jeffrey duduk. "Diam." Rani menyusul, menaruh 2 gelas air putih. "Saya nggak punya maksud aneh-aneh," kata Jeffrey. "Saya cuma pengen lihat kamu dan anak-anak." Rani mengangguk pelan. "Anak-anak baik. Alhamdulillah." "Boleh, aku ketemu mereka?" tanya Jeffrey. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Rani menatap wajah mantan suaminya. Ingatannya menari, tentang botol bir di meja makan, bau parfum asing di baju, dan suara bentakan yang membuat anak-anak menangis. Tapi Rani tidak membalas dengan amarah. Hanya dengan 1 kalimat yang membuat Jeffrey terdiam. "Kau memilih pergi saat kami paling butuhmu. Sekarang kami baik-baik saja, tanpa harus melihat ke belakang." Jeffrey tertunduk. "Ran, aku nyesel. Semua ini salahku. Aku kehilangan semuanya." Rani menarik napas panjang. Kemudian menjawab dengan suara tegas namun lembut. "Kau tidak kehilangan segalanya, Jeff. Kau kehilangan kami. Dan itu adalah harga dari keputusanmu sendiri." Jeffrey menatapnya sejenak, lalu menunduk lebih dalam. Mungkin ia baru benar-benar melihat siapa Rani sekarang. Bukan lagi perempuan yang memohon pengertian di balik luka, tapi perempuan yang berdiri di atas kakinya sendiri, menghidupi anak-anaknya dengan tangan dan peluh sendiri. Rani bangkit, lalu berkata pelan, "Kalau kamu lapar, silakan makan. Gratis. Tapi setelah itu, aku minta kau pergi." Jeffrey tak menjawab. Ia menunduk, menerima. Dunia berputar, dan kadang, pelajaran datang terlambat. Malam itu, setelah Jeffrey pergi, Arka pulang sekolah dan langsung memeluk ibunya. "Bu, hari ini aku dapat ranking 2. Rani tersenyum,
memeluk anaknya dengan penuh bangga. Ibu lebih bangga karena kamu jadi anak yang kuat dan sabar. Arka diam sebentar, lalu berkata, "Tadi aku lihat ayah." "Iya," jawab Rani lembut. "Tapi kita sudah bukan bagian dari dunianya lagi. Kita punya dunia kita sendiri sekarang, Nak. Dunia yang kita bangun dengan jujur dan kerja keras." Dan malam itu, ketika Rani mematikan lampu warung, menutup pintu besi kecil, dan berdiri di depan papan nama usahanya, ia menatap ke langit dan berbisik dalam hati. "Aku bukan lagi perempuan yang dulu. Aku sudah belajar bahwa hancur bukan akhir, tapi awal dari membangun diriku yang baru." Siang itu langit mendung. Angin bertiup pelan di sela-sela dedaunan yang mulai menguning. Di depan warung kecil milik Rani, daun pintu berderit pelan saat seseorang membukanya. Rani sedang mengecek stok bahan di belakang, saat suara langkah tergesa menghampiri. Lila, yang kini mulai remaja, muncul dan berbisik pelan di telinganya. "Bu, ada ayah." Jantung Rani tidak berdebar seperti dulu. Tak ada ledakan emosi, tak ada degup takut atau gelisah. Yang ada hanya rasa dingin yang ia pelihara dari luka-luka yang dulu pernah bernanah. Ia menutup buku catatan dan keluar ke depan. Di ambang pintu warungnya, berdiri sosok yang dulu pernah ia cintai setengah mati, dan kini bahkan tak ingin ia kenang. Jeffrey. Rambutnya berantakan. Wajahnya penuh garis kelelahan dan sedikit luka memar di pipi. Baju lusuh, celana jeans robek, dan mata yang sayu seperti orang yang sudah menyerah pada hidup. Rani hanya berdiri beberapa langkah darinya. Tegak, tenang. "Ran?" Jeffrey membuka suara. Suaranya serak dan pelan, seperti takut pada jawabannya sendiri. Aku gak tahu harus kemana lagi." Semua orang menutup pintu. Aku cuma pengin bicara." Rani menoleh ke dalam. Pelanggan sedang makan, pegawainya sedang mencuci piring. Ia menunjuk kursi kayu di luar warung, di bawah pohon jambu. Jeffrey duduk lemas. Tangannya gemetar saat merogoh kantong celananya yang bolong, hanya menemukan kertas-kertas lusuh dan satu bungkus rokok kosong. Napasnya berat. Rani menunggu, tanpa sepatah kata pun. Akhirnya, Jeffrey bicara. "Dia ninggalin aku, Ran, yang itu. Dia bawa semua uangku. Aku bangkrut. Aku nggak punya apa-apa. Judi, aku terlibat utang, Ran. Aku dikejar orang. Rumah kontrakan disita. Aku tidur di masjid 2 malam ini." Ia menunduk, terisak seperti anak kecil. Rani mendengarnya dengan tenang. Dulu, ia pernah ingin mendengar Jeffrey jujur. Tapi saat ini, kejujuran itu datang bukan untuk penyesalan, melainkan untuk meminta pertolongan. Aku cuma pengin kamu bantu aku sekali ini aja, Ran. Aku tahu kamu udah sukses. Kamu hebat. Kamu pemenangnya, Ran. Aku tahu itu. Tolong, aku cuma butuh tempat tinggal sementara, atau uang buat bayar orang-orang itu. Seketika itu, semua kenangan melintas di benak Rani. Suara bentakan, bau alkohol di meja makan, parfum wanita lain, mobil bergoyang di bawah cahaya malam. Lalu suara koper diseret keluar, dan pintu yang ditutup di belakang punggungnya bersama 2 anak. Ia menarik napas, lalu duduk di seberang meja, menatap Jeffrey tepat di matanya. "Dulu," ucap Rani, pelan tapi tegas, "aku datang padamu dengan harapan, dengan cinta, dengan kesetiaan. Tapi kau mengusirku. Aku keluar dari rumah itu tanpa selembar uang, tanpa tahu besok bisa makan apa." Jeffrey hanya menunduk, terisak. "Aku tidak membalasmu, Jeff. Aku tidak menjelekkanmu ke anak-anak. Aku hanya diam dan bekerja. Dari dapur kecil, dari 1 wajan dan 2 piring plastik. Aku tidak menyalahkanmu di hadapan mereka. Aku membesarkan mereka dalam diam, dengan luka yang kubungkus dalam sabar." Rani menyandarkan punggungnya. Matanya tetap teduh.
Tapi suaranya kini lebih dingin. Dan sekarang kamu datang, membawa runtuhan hidupmu dan ingin ku tampung. Jeffrey mengangkat kepala, menatap Rani dengan mata berkaca. Kau tahu apa yang paling menyakitkan dari semua ini, Jeff? Bukan karena kau mengkhianatiku. Bukan karena kau menyiksaku dengan kata-kata dan sikapmu. Tapi karena aku pernah percaya bahwa kau akan berubah. Hening. Rani lalu tersenyum. Senyum yang bukan lagi dari hati yang rapuh, tapi dari jiwa yang sudah sembuh dan kokoh. Aku bukan Rani yang dulu, Jeff. Aku bukan perempuan yang menunggu di jendela sambil berdoa kau pulang lebih cepat. Aku bukan perempuan yang takut mengeluh karena takut kehilangan cinta palsu. Ia berdiri, memandang langit sebentar, lalu berkata pelan, "Aku sudah memaafkanmu. Tapi bantu? Tidak, Jeff. Kamu harus belajar menanggung pilihanmu sendiri. Seperti aku dulu menanggung keputusanmu." Jeffrey mencoba berkata, tapi Rani sudah melangkah ke dalam, menutup pintu warung perlahan. Di dalam, Lila dan Arka sedang belajar. Pegawai warung sedang menyapu. Kehidupan berjalan seperti biasa. Rani berhenti sejenak di ambang pintu, lalu berbisik lirih. Masa lalu boleh mengetuk pintu, tapi aku tidak wajib membukakannya. Langkah kaki Rani menggema di lantai aula gedung pertemuan. Di hadapannya, ratusan pasang mata memandang penuh kagum. Spanduk besar di belakang panggung bertuliskan, Seminar Nasional, Perempuan Bangkit dari Luka. Di barisan depan, duduk perempuan-perempuan dari berbagai latar, janda yang ditinggal, ibu rumah tangga yang bangkit dari kemiskinan, hingga mahasiswi pencari inspirasi. Rani berdiri di podium. Tak ada teks di tangannya. Hanya dirinya, mikrofon, dan kisah yang dulu hampir menguburnya. Ia membuka dengan senyuman. Dulu, aku adalah perempuan yang bangun pagi hanya untuk melihat suamiku pulang dalam keadaan mabuk. Dulu, aku menahan lapar demi anak-anak bisa makan. Aku pernah berdiri di depan pintu rumah dengan satu koper, 2 anak, dan tak tahu kemana harus pergi. Suasana hening. Beberapa hadirin mulai menitikan air mata. Aku pernah dianggap tidak berguna, diusir, diinjak harga diri, dan dituduh sebagai beban. Tapi hari ini, aku berdiri di sini bukan untuk menagih keadilan. Aku berdiri di sini untuk memberitahu kalian satu hal penting. Perempuan tidak pernah diciptakan untuk diinjak. Kita diciptakan untuk berdiri. Tepuk tangan mulai terdengar. Rani menarik napas sebentar, lalu melanjutkan. Perjalanan ini tidak mudah. Tapi aku belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang membalas dendam. Bukan tentang membuat orang yang menyakiti kita jatuh. Tapi tentang menunjukkan bahwa kita bisa bangkit tanpa harus menjatuhkan siapapun. Ia berhenti sejenak, lalu menatap lurus ke hadapan hadirin. Suaranya kini lebih pelan, tapi penuh getar yang menusuk hati. Dulu aku perempuan yang rela dihina demi mempertahankan rumah tangga. Tapi sekarang, aku perempuan yang tahu nilai dirinya. Aku tidak membalas luka dengan luka. Aku menyembuhkannya, dan dari sana, aku membangun kekuatanku. Seketika itu, ruangan hening. Lalu berdiri satu persatu, perempuan-perempuan yang mendengarnya. Tepuk tangan menggema. Beberapa bahkan menangis sambil mengangguk. Seolah kalimat Rani adalah pintu yang membuka penjara dalam diri mereka sendiri. Di sudut aula, tanpa diketahui siapapun, Jeffrey berdiri. Menyelinap masuk dari belakang. Tubuhnya kurus, wajahnya kusut. Tapi saat mendengar Rani menyebut namanya, bukan dengan hinaan, tapi sebagai bagian dari pelajaran hidup, ia menunduk dalam. Tidak karena malu, tapi karena sadar, ia bukan lagi bagian dari perjalanan itu. Rani selesai berbicara. Ia turun dari panggung, disambut dengan pelukan dari panitia dan sesama narasumber. Tapi hatinya tetap tenang. Tak bergetar karena pujian. Tak gentar meski masa lalu menatap dari jauh. Malam harinya,
Rani pulang ke rumah kecil yang kini sudah cukup besar untuk bahagia. Lila menyambutnya dengan bunga kertas buatan sendiri. Untuk ibu, perempuan hebat dalam hidupku. Arka, dengan bangga berkata, aku bilang ke teman-teman, ibuku jadi pembicara nasional. Mereka semua pengin ke warung makan kita. Rani tertawa, memeluk keduanya. Tidak dengan air mata, tapi dengan hati yang penuh syukur. Lalu, saat ia berdiri sendiri di balkon rumah, menatap langit malam, Rani tersenyum dan berbisik pada dirinya sendiri. Aku bukan lagi istri dari siapa-siapa. Aku adalah aku. Perempuan yang kembali punya nama. Dan nama itu tidak akan pernah lagi diinjak.